Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Noris Nursobah. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, seperti biasa, silahkan siapkan dulu buku dan ballpointnya untuk membuat catatan atau rangkuman di buku masing-masing. Baik, langsung saja pada materi. Sebelumnya, yaitu kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi kali ini, yaitu yang pertama, menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah di masyarakat. Yang kedua, menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Ketiga, menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, di sini peta konsep materi. Di sini kita akan membahas tentang dakwah di era digital, kemudian dakwah kultural, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam metode dakwah, khutbah, serta di dalamnya ada rukun, syarat, sunnah, dan adab. Kemudian bentuk-bentuk dakwah secara lisan, tulisan, ataupun keteladanan. Dan ada juga perbedaan khutbah dan dakwah. Nah, berbicara tentang khutbah, dalam hal ini secara etimologis, khutbah disebut dengan pembicaraan atau perkara besar yang diperbincangkan dalam penyampaiannya atau dalam menyampaikan pesan dakwah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, dalam hal ini seperti yang sudah kita ketahui, mungkin yang sering kita dengar, pengertian dari khutbah yaitu seperti halnya khutbah Jumat. Namun pada dasarnya ternyata banyak aktivitas khutbah seperti khutbah Jumat, salah satunya khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat khusuf dan khusuf, kemudian khutbah sholat istisqa, khutbah ketika wukuf di padang Arafah, dan khutbah nikah. Nah, dalam hal ini seseorang yang berkhutbah disebut dengan khatib ya. Jadi syarat-syarat untuk menjadi seorang khatib yaitu yang pertama, orang tersebut muslim, kemudian telah balik, berakal sehat, taat beribadah. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah. Ketiga, suci dari hadas. Keempat, fasih membaca Al-Quran. Kelima, memiliki akhlak terpuji. Kemudian yang kedua, rukun khutbah. Di sini terdiri dari membaca hamdalah pada kedua khutbah. Kemudian kedua, membaca syahadatain. Ketiga, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW atau sholawat. Keempat, berwasiat kepada jamaah atau menyampaikan wasiat takwa. Kelima, membaca ayat suci Al-Quran. Keenam, berdoa untuk memohon ampunan. Nah, ini adalah rukun-rukun khutbah. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan sunnah khutbah. Nah, dalam hal ini sunnah khutbah terdiri dari khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi seperti di mimbar ya. Bisa kita lihat gambar di latar. Itu adalah seorang khatib yang lagi berdiri di depan. Yang kedua, disampaikan dengan kalimat yang jelas dan sistematis. Maksudnya di sini yaitu kalimatnya mudah dimengerti dan memiliki atau bahasa umum ya, sehingga mudah dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Yang ketiga, tidak terlalu panjang. Dan terakhir, tertib. Selanjutnya, adab-adab sholat Jumat. Nah, dalam hal ini Ibu memberi contoh ini khutbah sholat Jumat ya. Nah, adab-adab sholat Jumat, yang pertama, berangkat ke masjid lebih awal. Kedua, mengisi saf yang kosong. Ketiga, membaca dzikir, berdoa. Keempat, mendengarkan khutbah. Kemudian tidak boleh berbicara pada saat khatib sedang khutbah. Nah, dalam hal ini ya, khutbah sering juga disebut artinya sering juga disebut ceramah atau pidato. Nah, istilah dari kegiatan ceramah ini ditunjukkan salah satunya untuk sholat Jumat. Kemudian ada beberapa jenisnya, yaitu ada yang namanya tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan, ada khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya.
Kemudian yang selanjutnya dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yang artinya memanggil, menyeru dan mengajak. Nah, orang yang melakukan dakwah atau orang yang melakukannya disebut dai, atau laki-laki, dan dainya disebut perempuan. Nah, dalam hal ini secara istilah dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariat. Nah, jadi secara umum baik khutbah ataupun tabligh adalah bagian dari dakwah sesungguhnya, karena dakwah tidak harus dalam bentuk tabligh ataupun khutbah ya. Jadi dakwah itu sifatnya luas, kemudian bentuk-bentuk dari dakwah itu bisa dalam bentuk perilaku, misalkan mencontohkan dengan perilaku, kemudian bisa dengan tulisan, seni, ataupun dengan lisan ya. Kemudian segala sesuatu yang mengajak kepada kebaikan itu adalah dakwah, sedangkan orang yang berdakwah itu disebut dengan dai. Jadi segala sesuatu yang menyuruh pada kebaikan itu sudah termasuk ke dalam dakwah. Nah, dalam hal ini prinsip berdakwah dengan menggunakan strategi ya. Tentunya ada beberapa strategi yang dilakukan ketika orang sedang berdakwah. Salah satunya dengan dakwah yang mudah dipahami, kemudian mudah dicermati oleh akal, mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan, ataupun dakwah dengan baik dan lembut.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, di sini kita berbicara tentang perbedaan khutbah dan dakwah. Meskipun pada dasarnya khutbah dan dakwah itu memiliki kesamaan ya. Jadi khutbah itu bagian dari dakwah sesungguhnya. Tetapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu khutbah terikat oleh syarat atau rukun. Jadi khutbah itu hanya ada pada sholat Idul Fitri, sholat Jumat, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Apa saja sih yang termasuk ke dalam khutbah. Kemudian yang kedua, khutbah tempatnya di masjid atau lapangan. Kemudian khutbah Jumat hanya wajib bagi laki-laki. Nah, khutbah tempatnya di masjid atau lapangan. Jadi khutbah itu tempatnya di masjid ataupun di lapangan. Beda halnya dengan dakwah. Kalau dakwah kan kita bisa berdakwah secara lisan ataupun tulisan, baik itu secara seni dan lain sebagainya, tetapi khutbah hanya dilakukan di masjid atau di lapangan. Kemudian yang ketiga, khutbah Jumat hanya bagi laki-laki, jadi tidak disarankan untuk perempuan melaksanakan. Di sini ada yang disebut dengan dakwah atau sholat Jumat secara tulisan ya. Kemudian yang adapun dakwah media khutbah hanya terbatas lihat gambar dan sistem contoh gambar terbatas ya. Orang yang sedang berdakwah atau media dakwah atau tempat berdakwah hanya pengajaran tentang oleh mimbar dan sound system pada orang banyak. Kemudian di sini ada juga kelima khotib dan yang berkaitan dengan hijablah sebelum dihijabinnya itu salah satu contoh dakwah secara tulisan. Di sini kemudian dakwah tentang keteladanan. Ini dakwah seorang yang perbedaannya itu yang tidak terikat pada aturan yang baku. Ini bisa kita lihat seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa dakwah itu tidak harus di. Yang selanjutnya, metode dakwah. Di sini dijelaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang mana isinya yang pertama berdakwah dengan hikmah atau dengan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar yang didakwahi. Yang kedua, berdakwah dengan mau'izah bil hasanah, yaitu berdakwah dengan cara yang santun, menenteramkan dan menyenangkan. Yang ketiga, berdakwah dengan mujadalah, yaitu dakwah dilakukan melalui diskusi, analog, debat, tetapi harus dengan cara yang baik. Nah, ini sebagaimana strategi dakwah ya, jadi harus lemah lembut, mudah dipahami, mudah dicermati, dan mudah dimengerti. Kemudian tidak memaksakan kehendak kita ya. Ingat, di dalam berdakwah tidak boleh memaksakan kehendak kita. Dalam arti tidak bisa kita punya prinsip dakwah kita harus diterima oleh orang lain. Karena dalam hal ini, dalam berdakwah perlu kita ingat bahwa tugas kita hanya menyampaikan, selebihnya Allah yang memberi hidayah ya. Ibu mau memberi sedikit contoh. Contoh Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah tidak semua umatnya menerima ajarannya. Jadi dalam hal ini banyak di antara umatnya yang menolak ajaran beliau ya. Seperti yang sudah kita ketahui di dalam sejarah bahwa tidak setiap ajaran Nabi diterima oleh umatnya, seperti halnya ditolak oleh Abu Jahal, bahkan Abu Lahab pamannya sendiri. Itu pamannya Nabi Muhammad sendiri. Kemudian ketika Nabi Musa pun berdakwah pada Fir'aun menolaknya, bahkan mengancam Nabi Musa untuk dibunuh. Nah, kalaulah para nabi dan rasul banyak yang tidak diterima dakwahnya, apalagi kita ya, maka prinsip kita lakukan dengan niat dan hati yang ikhlas, karena ada ayat yang menjelaskan bahwa lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
Kemudian selanjutnya yaitu tentang dakwah di era digital atau dakwah di zaman sekarang ya. Zaman terus berubah, begitu juga dengan perkembangan dakwah. Ini artinya metode dakwah harus menyesuaikan dengan tantangan dan kondisi objek dakwah. Dan sekarang dikenal dengan metode dakwah digital. Dakwah digital bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti desain, caption, video, rekaman, atau podcast. Nah, ini Ibu kasih contoh, misalkan kita kan sering lihat contoh-contoh dakwah di YouTube. Kemudian ada juga dakwah dalam desain atau tulisan-tulisan, video rekaman, kemudian caption di dalam status ya di media sosial contohnya. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan dakwah kultural. Nah, jadi dakwah itu mencakup dalam artian luas ya. Nah, dalam hal ini dakwah kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pentingnya tabligh. Tabligh yaitu salah satu sifat wajib bagi Rasul, yaitu tabligh ya, yakni dalam artian yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Tetapi dalam hal menyampaikan kebaikan, seseorang tidak harus menjadi ulama dahulu, tetapi wajib setiap orang dalam menyampaikan tabligh. Jadi dalam hal ini salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tabligh ya, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, itu semasa Nabi Muhammad SAW hidup. Jadi seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, kebiasaan ini ya, kebiasaan tabligh ini dilanjutkan oleh para sahabatnya, yaitu para tabi'in atau disebut dengan sahabat Nabi dan tabi'in, dan at-tabi'atnya yaitu pengikut Nabi. Nah, dalam hal ini setelah mereka semuanya tiada, siapa yang akan meneruskan kebiasaan menyampaikan ajaran Islam tersebut kepada orang lain? Nah, dalam hal ini kita sebagai siswa Muslim yang punya tanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan tabligh tersebut ya tentunya. Jadi banyak yang menyangka bahwa tugas tabligh hanyalah tugas alim ulama saja. Hal itu jelas tidak dibenarkan, tetapi karena setiap orang mengetahui kemungkaran atau setiap orang yang tahu ada kemungkaran yang terjadi di hadapannya, maka ia wajib hukumnya untuk mencegahnya atau menghentikannya. Jadi kegiatan untuk mencegah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, yaitu bisa dengan mulutnya atau melalui nasihat atau dengan niat hatinya bahwa ia tidak ikut dalam kemungkaran tersebut, itu sudah merupakan bagian dari tabligh. Nah, berarti dalam hal ini seseorang tidak haruslah menjadi ulama terlebih dahulu untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Jadi siapapun yang melihat kemungkaran terjadi di depan matanya dan ia mampu menghentikannya, maka ia wajib menghentikan kemungkaran tersebut. Ini bagi yang mengerti suatu permasalahan agama ya. Jadi ia harus menyampaikannya kepada yang lain, siapapun mereka itu. Karena dalam hal ini kalau kita lihat secara pengertian ya, tabligh itu lebih fleksibel atau siapapun bisa, tidak harus ustadz ataupun ulama ataupun guru agama. Jadi siapapun wajib, dengan catatan ya, perlu diingat dengan catatan orang tersebut harus mengerti hadis Rasulullah dan mengerti ajaran agama tentunya. Jadi sehingga dalam penyampaiannya pun tidak salah. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan balighu anni walau ayah, jadi sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi kegiatan tabligh ini bisa dilakukan di mana saja ya, seperti contohnya sering kita dengar kegiatan tabligh akbar, kegiatan maulid nabi. Jadi memperingati hari-hari besar itu termasuk ke dalam tabligh ya. Nah,
Yang selanjutnya evaluasi. Setelah kalian mendengarkan, menghayati dan mencermati dan mengerti apa yang ibu sampaikan, tugas kalian untuk mengevaluasi, yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan khutbah dan dakwah. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara khutbah Idul Fitri dan khutbah Jumat. Nah, ini khususnya laki-laki ya pasti mengerti perbedaan khutbah Idul Fitri, perbedaan khutbah Jumat, tetapi perempuan juga harus tahu ya perbedaan-perbedaannya. Kemudian yang ketiga, jelaskan macam-macam dan bentuk metode dakwah seperti yang tadi ibu sudah jelaskan di slide-slide sebelumnya, macam-macam dan metode dakwah. Yang keempat, dakwah seperti apa yang sesuai dengan lingkungan tempat tinggal Anda. Jadi kalian mengamati, setelah diamati, dicermati, kira-kira dakwah apa atau metode dakwah seperti apa yang sesuai yang harus dilakukan di lingkungan kalian. Kemudian mengapa hal tersebut harus atau cocok dilakukan di lingkungan kalian. Kemudian kalian jelaskan alasannya ya. Mungkin hanya itu materi penjelasan dari ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nah, di sini kita masih sama-sama belajar dan belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.